Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penarikan kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok saya. Yang pertama Mutiara Istiadi, yang kedua Silvi Fatmawati, yang ketiga Yuliana Arisya, yang keempat Novita Eka Arintia, yang kelima ada Vinka Ayu Hayu Iftia, dan yang terakhir ada Vina Meliana. Untuk pengertian penarikan kesimpulan, yang pertama, kesimpulan ini diambil berdasarkan analisis atau interpretasi data yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisa ini, seorang perencana dalam bidang pelayanan kesehatan dapat menyimpulkan hasil dalam menentukan alternatif pemecahan masalah yang dilakukan sehingga bermanfaat terhadap program yang akan dilakukan, didasarkan pada penerimaan dan penolakan hipotesis nol. Dari hasil uji statistik biasanya didapatkan nilai statistik, uji dan tingkat signifikansi. Secara umum, keputusan menolak hipotesis nol diambil apabila nilai statistik uji lebih kecil dari nilai tabel atau nilai tingkat signifikansi yang diperoleh P lebih besar dari A. Dari uji statistik akan diperoleh dua kemungkinan hasil uji, yaitu yang pertama, signifikan atau bermakna, yaitu adanya hubungan perbedaan atau pengaruh antara sampel yang diteliti pada taraf signifikansi tertentu, misalnya 1% atau 5%. Yang kedua, tidak signifikan atau tidak bermakna, artinya tidak ada hubungan perbedaan atau pengaruh sampel yang diteliti. Statistika dalam pengolahan data hasil penelitian hanya merupakan alat, bukan tujuan dari analisis. Karena itu, statistika tidak boleh dijadikan tujuan yang menentukan komponen-komponen penelitian yang lain. Yang mempunyai peran dalam penelitian adalah masalah dan tujuan dalam suatu penelitian. Slide selanjutnya, kesimpulan atau sering disebut pula keputusan yang dalam bahasa Latin disebut conclusion dapat diartikan dengan sebagai cara antara lain. Yang pertama, kesimpulan sebagai suatu keputusan, dalil, hukum, tingkatan akhir, inferensi, persetujuan akhir atau tesis. Yang kedua, kesimpulan sebagai kesimpulan yang ditarik berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Yang ketiga, kesimpulan sebagai pertimbangan yang dikemukakan atas dasar penataran inferensial. Yang keempat, kesimpulan sebagai suatu pernyataan dalam silogisme yang didasarkan pada premise mayor dan premise minor. Slide selanjutnya, cara merumuskan kesimpulan yang baik adalah disesuaikan atau diserasikan dengan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah, hipotesis atau pertanyaan penelitian. Slide selanjutnya, cara merumuskan kesimpulan yang baik adalah disesuaikan atau diserasikan dengan tujuan. Rumusan masalah, hipotesis atau pertanyaan penelitian, baik isi maupun jumlah kesimpulan yang dibuat. Jadi, untuk membuat atau merumuskan kesimpulan penelitian, lihatlah kembali tujuan, rumusan masalah, hipotesis atau pertanyaan penelitian. Apakah sudah sesuai atau belum? Slide selanjutnya, kesalahan yang sering ditemui adalah peneliti membuat kesimpulan yang lain yang bukan dari hasil analisis data, tetapi memberikan tafsiran mereka menurut gambaran yang telah ada dalam pikiran peneliti. Terdapat dua cara dalam menarik kesimpulan tergantung pada rumusan masalah. Peneliti yang didasarkan atas data yang didapat statistik atau non statistik ada dua. Yang pertama, satu kesimpulan statistik dan yang kedua kesimpulan non statistik. Selanjutnya, yang pertama, kesimpulan statistik dalam mengelola jenis data kuantitatif yang bersifat statistik dengan mempertimbangkan sampel. Kemudian, kesimpulan peneliti yang menggunakan teknik statistik dapat digeneralisasikan pada populasi. Apabila dari sampel dapat diketahui bahwa populasinya berdistribusi normal, namun apabila tidak berdistribusi maka harus menggunakan statistik non-parametrik. Yang kedua yaitu kesimpulan non-statistik.
Dalam penelitian kuantitatif, menarikan kesimpulan dengan cara mencari proporsi, mencari presentasi, dan rasio. Jika analisis datanya berupa proporsi, presentasi, ataupun rasio, maka kesimpulannya disesuaikan dengan permasalahannya. Selanjutnya, contohnya yaitu peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang laboratorium IPA di sebuah SMPA. Di dalam pedoman laboratorium yang dikeluarin Departemen B sudah dicantumkan persyaratan dan standar sebuah laboratorium. Pernyataan tersebut dijadikan standar untuk mengukur keadaan laboratorium dengan menilai berbagai aspek dalam bentuk angka kuantitatif. Kelangkaan alat yaitu 75%, pengaturannya 70%, penggunaannya 60%. Rata-rata penilaian menjadi 75% ditambah 70% ditambah 60% dibagi 3 sama dengan plus minus 68%. Apabila peneliti sebelumnya sudah menentukan standar bahwa lebih dari 75% baik, antara 60% sampai 75% cukup, dan kurang dari 60% kurang baik, maka dari data di atas keadaan laboratorium di SMPA cukup baik. Selanjutnya, dalam tinjauan sederhana terdapat dua macam kesimpulan uji hipotesis, yaitu 1. Menerima hipotesis, 2. Menolak hipotesis. Berdasarkan atas distribusi datanya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu 1. Pengujian hipotesis dengan distribusi T atau tabel T-student, 2. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z atau tabel distribusi Z. 1. Pengujian hipotesis dengan distribusi T. Prinsip utamanya adalah membandingkan nilai T hasil perhitungan nilai TAP pada tabel T-student. Untuk melakukan pengujian hasil penelitian dengan cara ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menetapkan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0HO adalah hipotesis yang berhubungan dengan teori yang akan dibuktikan, sedangkan hipotesis alternatif H1 adalah hipotesis yang berlawanan dengan teori yang akan dibuktikan. 2. Menghitung nilai rata-rata atau mean dan nilai simpanan baku data standar deviasi. 3. Menghitung nilai T dengan rumus, di mana nilai hipotesis. 4. Membandingkan nilai T dari perhitungan dengan nilai T pada tabel T-student dengan taraf kesalahan A dan derajat kebebasan DK sama dengan N-1. Taraf kesalahan tes adalah peluang terjadinya kesalahan sebagai batas toleransi dalam menerima hasil hipotesis. Biasanya A sama dengan 0,05 atau A sama dengan 0,01. Terdapat 3 macam kasus dalam menentukan hubungan antara dari perhitungan T. 1. Uji satu arah kanan. Dalam kasus ini, hipotesis yang digunakan adalah H0 banding mikro sama dengan C, H1 banding mikro lebih besar C, dengan taraf kesalahan A dan derajat kebebasan DK sama dengan 6-1. Kurva distribusi T beserta titik kritis yang dimaksud digambarkan seperti di bawah ini. Dalam hal ini, A menunjukkan luas daerah penolakan. 2. Uji satu arah atau kiri. Dalam kasus ini, hipotesis yang digunakan adalah H0 banding mikro sama dengan C, H1 banding mikro lebih kecil C, dengan taraf kesalahan A dan derajat kebebasan DK sama dengan N-1. Kurva distribusi T beserta titik kritis yang dimaksud digambarkan seperti ini di bawah ini. Dalam hal ini, A menunjukkan luas daerah penolakan H0. Uji daerah arah kiri kanan. Dalam kasus ini, hipotesis yang digunakan adalah H0 banding mikro sama dengan C, H1 banding mikro tidak sama C, dengan taraf kesalahan 0,05
5A dan derajat kebebasan DK sama dengan N-1. Kurva distribusi T beserta titik kritis yang dimaksud digambarkan seperti di bawah ini. Atau dalam hal ini A menunjukkan luas daerah penolakan H0. Apabila nilai T hitung dalam daerah penerimaan, maka hipotesis diterima sebaliknya. Apabila nilai T hitung berada di daerah penolakan, maka hipotesis tidak diterima. Atau dengan kata lain, untuk uji satu arah kanan jika T kurang lebih untuk uji satu arah kanan jika T kurang lebih tap, maka H0 diterima. Jika T lebih besar tap, maka H0 ditolak. Untuk uji satu arah kiri jika T lebih besar tap, maka H0 diterima. Jika T kurang lebih tap, maka H0 ditolak. Untuk uji dua arah jika min tap kurang dari tap, maka HU diterima. Jika T lebih kurang min tap atau T lebih besar tap, maka H0 ditolak. Contoh, seorang siswa akan meneliti kemampuan belajar matematika siswa SMA sebanyak 16 orang yang diasumsikan memiliki nilai 7,5. Jika dari nilai rapor yang didapat rata-ratanya adalah 7,75 dengan simpangan baku 1,25 dan taraf kesalahan 10%, maka selidikilah dengan uji T. Apakah asumsi itu benar? Jawab H0. Kemampuan belajar matematika siswa SMA sebanyak 16 orang memiliki nilai 75. H1. Kemampuan belajar matematika siswa SMA sebanyak 16 orang memiliki nilai lebih dari 75. Dari soal diperoleh X sama dengan 3.100.000, ES sama dengan 200.000, sehingga diperoleh T sama dengan X min mikro dibagi S akar N sama dengan 3 juta dikurangi 3.100.000 dibagi 1.200.000 akar 25 sama dengan 2,5. Selanjutnya akan dibandingkan nilai T dari perhitungan dengan nilai T pada tabel T student dengan uji satu arah kanan. Untuk taraf kesalahan 10% diperoleh nilai 0,5A sama dengan 0,5 dalam kurung 10% sama dengan 0,05. Dan derajat kebebasan DK sama dengan 16 min 1 sama dengan 15. Dari tabel student diperoleh nilai T sama dengan 1,75305. Baris DF sama dengan 15, kolom A sama dengan 0,05. Sehingga min 1,75305 lebih kecil 0,8 lebih kecil 1,75305. Artinya min TTAB lebih kecil THIT lebih kecil TTAB. Ini menunjukkan HO diterima. Artinya kemampuan belajar matematika siswa SMA sebanyak 16 orang memiliki nilai 75. 2. Penguji hipotesis dengan distribusi Z. Prinsip utama pengujian hipotesis dengan cara ini sama dengan prinsip uji T, yaitu membandingkan nilai Z hasil perhitungan dengan nilai Z pada tabel. Perbedaannya adalah pada jumlah sampel yang akan diuji N. Untuk sampel dalam jumlah besar kita asumsikan lebih dari 300, maka kita gunakan uji Z. Sedangkan untuk sampel ukuran kecil maka digunakan uji T. Tablet T student hanya menyediakan untuk N kurang dari 301. Untuk melakukan pengujian hasil penelitian dengan distribusi Z ini dilakukan langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah pada pengujian dengan distribusi T, yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif HI. 2. Menghitung nilai rata-rata data min dan nilai sampingan baku data standar defisiasi. 3. Menghitung nilai ZHIT dengan rumus
Z sama dengan X min mikro bagi S akar N. 4. Membandingkan nilai Z dari perhitungan dengan nilai Z pada tabel distribusi Z. Tabel ini berisi nilai peluang untuk nilai Z dari 0 SD 4095. Contoh, sebuah perusahaan alat olahraga mengeluarkan produk barunya yaitu alat pancing sintesis yang dikatakan mampu menahan berat ikan dengan nilai tengah 8 kg. Bila suatu sampel acak dengan 60 alat pancing diuji, ternyata memberikan kekuatan dengan nilai tengah 7,8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Tentukanlah kesimpulan dari penguji tersebut dengan menggunakan tabel distribusi Z. Gunakan nilai peluang sebesar 0,05. Jawab: H0. Alat pancing sintesis mampu menahan berat ikan dengan nilai tengah 8 kg. H1. Alat pancing sintesis tidak mampu menahan berat ikan dengan nilai tengah 8 kg. Dari soal diperoleh X sama dengan 7,8 kg, S sama dengan 0,5 kg, sehingga diperoleh Z sama dengan X min mikro per S akar N sama dengan 7,8 min 8 per 1,5 akar 60 sama dengan min 1,032795. Selanjutnya akan dibandingkan nilai Z dari perhitungan dan nilai Z pada tabel distribusi Z untuk satu arah kiri dengan nilai peluang sebesar 0,1. Dari tabel distribusi Z bagi nilai peluang sebesar 0,05 diperoleh nilai Z sama dengan 1645, sehingga min 1,032795 lebih besar min 1,645, artinya ZHIT lebih besar min ZTAB. Ini menunjukkan H0 diterima, artinya alat pancing sintesis mampu menahan berat ikan dengan nilai tengah 8 kg. Selanjutnya, adapun penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang dianjurkan itu ditolak atau diterima. Penarikan kesimpulan dalam melakukan penelitian ilmiah merupakan intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Penarikan kesimpulan seharusnya ringkas saja sebagai gambaran. Pada banyak publikasi hasil penelitian, bagian kesimpulan mencakup hingga 2,5% dari keseluruhan laporan. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.